Baik, apa kabar Prof. Heri dan rekan-rekan sekalian? Di sini saya akan coba sedikit memaparkan tentang safety case analysis pembahasan Deepwater Horizon. Yang dimana Deepwater Horizon ini cukup seru ya yang akan kita bahas karena juga sampai ada filmnya juga yang membahas tentang Deepwater Horizon gitu. Nanti kan kita coba bahas satu persatu tentang gimana sih dia terjadinya Deepwater Horizon ini dan tindakan-tindakan apa aja sih yang akan kita lakukan gitu agar tidak terjadinya Deepwater Horizon lagi gitu. Yang pemaparannya akan saya sampaikan, saya Zulekha Puspita Arum dengan nomor NPM 22061237732 dari Program Profesi Insinyur Batch 9 Universitas Indonesia tahun 2022. Ada 4 outline pembahasan. Yang pertama adalah akan menjabarkan deskripsi kasus Deepwater Horizon. Yang kedua adalah analisa dengan dua metode, yakni fault tree dan event tree. Yang ketiga, kita akan bahas desain preventif untuk mencegahnya top event itu terjadi. Dan yang keempat, kita akan coba bahas dan analisa desain mitigatifnya untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Oke, yang pertama akan coba saya jelaskan dulu untuk deskripsi kasus Deepwater Horizon. Baik, sebentar. Oke, sini kelihatan ya. Oke. Nah, rig minyak di Deepwater Horizon ini merupakan rig yang dimiliki oleh perusahaan kontraktor pengeboran minyak Transocean dan disewa oleh perusahaan energi minyak bumi dan gas alam yang berasal dari Inggris, yaitu BP PLC, British Petroleum. Itu sudah sangat terkenal juga ya. Dan rig ini dioperasikan oleh Transocean yang bekerja di bawah BP sebagai perusahaan pemegang hak dan wewenang dalam menjalankan aktivitas pengeboran minyak di salah satu daerah operasionalnya yaitu Prospek Macondo. Kan di sini lokasinya Prospek Macondo. Kemudian, Prospek Macondo sendiri merupakan prospek minyak bumi dan gas alam yang terletak di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZII AS, tepatnya di perairan Teluk Meksiko. Nah, pada tanggal 20 April 2010 nih, Deepwater Horizon ini dilaporkan mendekati penyelesaian sebuah sumur minyak ketika gas hidrokarbon, jadi ada suatu gas namanya hidrokarbon itu yang terdiri dari minyak bumi dan gas alam yang tidak terkendali itu meluap dan menyebabkan ledakan gitu. Nah, kecelakaan ini mengakibatkan 11 anggota awak dari rig tersebut tewas dan sumur minyak tersebut menjadi bocor. Nah, pejabat pemerintahan federal AS ini memperkirakan bahwa sumur tersebut melepaskan atau mengeluarkan lebih dari 200 juta galon atau 4,9 juta barel minyak mentah ke permukaan laut sekitar dalam kurun waktu sekitar 84 hari, di mana itu sangat besar banget ya untuk 200 juta galon tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk root kronologi kejadiannya, Deepwater Horizon itu tenggelam, lalu tumpahan minyak di lautnya itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan ekosistem laut dan pantai. Nah, yang pertama itu kalau kita bisa lihat, well controlnya gagal, jadi ada temporary well abandonnya itu gagal, kemudian terjadi blowout, kemudian ada uncontrolled release, yaitu pelepasan yang tidak terkendali dari minyak dan gas hidrokarbonnya, kemudian terjadilah ledakan dan kebakaran di atas rig. Nah, ini menyebabkan kematian berjumlah 11 orang, kemudian cedera berat 17 orang, dan berhasil dievakuasi sejumlah 115 orang. Nah, untuk kronologi kejadiannya sendiri, yakni pada hari kejadian itu, para kru itu menyelesaikan pengeboran sementara untuk sumur. Jadi temporary wall abandonment-nya itu lagi diselesaikan, kemudian sehingga dapat dibiarkan dalam kondisi yang aman sampai fasilitas produksi dapat kembali. Jadi nanti itu ditinggalkan dulu sampai tapi dalam kondisi yang aman sampai fasilitas produksinya itu dapat kembali untuk digunakan untuk mengambil minyak dan gas dari sumur tersebut. Nah, kegiatan ini pada dasarnya akan menyumbat sumur, yaitu plug the well. Nah, sebelumnya penghalang semen, critical cement barrier yang dimaksud,
untuk menahan hidrokarbon agar tetap berada di bawah dasar laut ini belum dipasang secara efektif di dasar sumur. Nah, krunya berpikir bahwa hidrokarbon di bagian bawah sumur itu telah disegel, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah ketika kru mengeluarkan lumpur pengeboran, drilling mudnya itu dari sumur sebagai persiapan untuk memasang penghalang semen tambahan, blowout preventer atau BOP adalah satu-satunya penghalang fisik yang berpotensi mencegah hidrokarbon mencapai rig dan lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, BOP harus mengendalikan kemampuan manusia atau harus dikendalikan oleh kemampuan manusia atau operator untuk mendeteksi adanya fenomena kick yang selanjutnya operator dapat mengaktifkan BOP tepat waktu. Nah, kegiatan mengeluarkan lumpur pengeboran atau drilling mud ini memungkinkan hidrokarbon mengalir melewati penghalang semen yang gagal, yang saat ini gagal itu menuju rig. Nah, jadinya kan hidrokarbon terus mengalir dan reservoir selama hampir 1 jam tanpa terdeteksi oleh manusia atau operatornya, tanpa aktivasi kontrol otomatis untuk menutup BOP-nya tadi. Akhirnya, minyak dan gas melewati BOP dan dilepaskan ke rig. Nah, kru operasi sumur merespon secara manual untuk menutup si BOP tadi. Namun, minyak dan gas yang sudah mengalir melewati BOP terus menyembur ke rig, jadi terbakar dan meledak. Nah, fotonya di sebelah yang di belakang layar ini ya. Nah, kemudian ledakan itu seharusnya mengaktifkan sistem tanggap darurat otomatis yang dirancang untuk memotong pipa bor yang melewati BOP dan menyegel sumur, tetapi itu tidak berhasil ya karena tidak terdeteksinya itu. Menggunakan yang otomatis juga tidak terdeteksi. Jadinya adanya blowout atau kegagalan seperti di gambar belakang ini. Jadi untuk secara spesifiknya, kegagalan yang terjadi itu yang pertama berarti kegagalan dari awal BOP terjadi 6 menit sebelum ledakan pertama ketika drilling crew berusaha menutup upper annular, ya kan? Yaitu suatu sistemnya itu. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah gambar BOP-nya, blowout preventernya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, jika upper annular tertutup, hanya sedikit hidrokarbon yang masuk ke riser dan kemudian keluar ke drilling rig. Dengan demikian, tingkat keparahan kebakaran tidak begitu besar. Kemudian kegagalan yang kedua adalah BOP terjadi tepat setelah ledakan. Ketika automatic model function atau AMF, tetapi blind shear RAM-nya itu gagal untuk menutup. Dengan demikian, gagal menyegel atau menyumbat sumur. Itu kemudian adanya AMF menggunakan dua sistem kontrol redundant dan pot kuning dan pot biru untuk menutup blind shear RAM-nya. Redundansi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan si AMF tadi. Tapi pada hari kejadian hanya satu dari dua pot yang berfungsi. Itu kan jadi suatu masalah juga ya. Nah, kemudian adalah perbedaan tekanan yang besar yang terjadi antara bagian dalam dan luar drill pipe ketika tindakan mengendalikan sumur dilakukan oleh kru yang dapat menyegel sumur tidak lama setelah minyak dan gas dilepaskan ke rig. Nah, karena ini memungkinkan menyebabkan drill pipe di BOP melengkung karena fenomena yang dikenal sebagai effective compression. Jadi pembengkokan ini membuat blind shear ram tadi tidak bisa menutup secara penuh dan gagal menyegel sumur karena bengkokan tadi. Ya, digambarnya seperti ini ya. Ini adalah bengkokan yang terjadi jadinya tidak bisa menutup secara utuh. Kita analisa dengan dua metode. Yang pertama adalah fault tree dan yang kedua adalah event tree. Nah, untuk fault tree analysis atau kita biasa sebutnya FTA, yaitu merupakan suatu alat analisis dengan tampilan visual gambar dengan simbol-simbol untuk mengevaluasi jalur dari satu kegagalan pada sistem serta menyediakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi tingkatan bahaya pada sistem. Ini disampaikan oleh Erickson pada tahun 1999. Jadi konsep mendasar dari FTA ini adalah untuk menerjemahkan dan menganalisis suatu kegagalan atau kesalahan dari sistem dalam bentuk diagram visual dan model logiknya. Jadi untuk kasus ini kita akan menganalisa di water horizon-nya itu. Nah, tujuan dari penggunaan metode FTA ini apa aja sih? Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah untuk menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Kemudian yang kedua, menumpukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Yang ketiga adalah menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko apa aja sih sebelum kegagalan itu timbul. Yang keempat adalah menginvestigasi suatu kegagalan.
Nah, di sini ada beberapa simbol yang digunakan untuk diagram FTA itu ada basic event, yang kotak ada end event atau fault gitu kan kejadiannya, kemudian ada AOR gate, ada AND gate, kemudian ada incomplete event, external event, dan inhibit gate. Kita coba analisis, yaitu ada oil spill, dan itu terjadi karena prosedur dan teknik pengeborannya kurang baik, dan peralatan bisa juga ada juga dari peralatan dan pemeliharaan, serta yang paling utama adalah kompetensi stafnya itu sendiri. Itu yang paling penting sih ya. Nah, dari prosedur dan teknik pengeboran ini, itu bisa terjadi kegagalan karena adanya apa aja sih? Adanya anulosemen barrier tidak mengisolasi hidrokarbon, kemudian tidak adanya kendali yang baik, ya kan? Itu juga bisa menyebabkan prosedur dan teknik pengeborannya gagal, kemudian terjadinya oil spill, ya kan? Kemudian ada lagi nih berupa peralatan dan pemeliharaan. Itu sistem api dan gas tidak mencegah hidrokarbon pengapian. Nah, itu kan karena apa namanya tidak dipelihara ya. Kemudian adanya tidak ditutupnya well sumur dalam keadaan darurat BOP. Itu juga kan termasuk pemeliharaan. Jadi kalau kedua ini apa namanya tidak terkendali, jadi itu menyebabkan oil spill juga. Nah, ini semua kaitannya berhubungan erat dengan kompetensi staf yang bekerja. Ini dari analisa FTA-nya. Kita coba analisis menggunakan ATA atau Event Tree Analysis, yaitu merupakan suatu analisis untuk mempresentasikan urutan kejadian yang saling eksklusif dari suatu peristiwa risiko awal, yaitu initial event, sesuai alur berfungsi atau tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Nah, tujuan teknik ITA ini kita untuk menentukan nih apakah peristiwa tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan dapat diterapkan dalam sistem, atau akankah peristiwa tersebut berkembang menjadi suatu kecelakaan serius. Nah, untuk ATA ini, Event Tree Analysis ini, kita ada tahapan analisanya. Yang pertama yaitu kita menentukan peristiwa resiko di awal, yaitu initial event. Kemudian kita menentukan skenario atau uh, peristiwa yang terjadi. Kemudian yang tiga adalah menentukan tingkat kemungkinan berhasil dan gagalnya suatu penanganan. Jadi kita cek juga nih, maksudnya kita tentukan juga tingkat kemungkinan berhasil atau enggaknya sih dalam suatu penanganan itu. Kemudian yang keempat ada untuk meningkatkan dampak apabila suatu resiko itu telah terjadi. Kemudian selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan kita memberikan rekomendasi. Berikut ini ATA atau Inventory Analysis. Yang pertama, adanya oil spill itu terjadi karena bisa adanya inspek inspeksi teknik atau pengeboran dan pemeliharaan alat yang kurang baik. Kemudian dari situ kalau misalnya kita nggak ada inspeksi teknik dan pengeboran serta pemeliharaan alat yang kurang baik, jadi terindikasi kebocoran dan alat yang tidak terpelihara. Kemudian bisa juga jadi kondisi tidak bocor dan alat yang terpelihara. Nah, pertama dulu untuk terindikasi kebocoran itu akan menyebabkan kerugian material, kematian, serta korban luka ringan. Nah, selanjutnya jika kondisinya nggak bocor nih, tapi alatnya terpelihara, jadi kerugian material itu sedikit untuk proses pemeliharaan saja gitu kan, karena kondisinya tidak bocor, tapi alatnya juga terpelihara. Nah, yang kedua adalah jika tidak adanya inspeksi, yang ini di bawah tidak adanya inspeksi teknik pengeboran dan pemeliharaan alat, yaitu bisa jadi bocornya minyak dari sumur. Nah, ini kerugiannya sangat besar. Kerugiannya ada material, kematian, juga korban luka ringan gitu. Kira-kira ini adalah inventory analysis yang bisa kita simpulkan dari kasus Deepwater Horizon ini. Bab ketiga yaitu desain preventif for Deepwater Horizon. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah top event terjadi, yakni setelah melakukan analisa root case tadi, kita didapatkan tindakan preventif yang dilakukan. Jadi kita dapat dua tindakan preventif. Yang pertama adalah melakukan inspeksi teknik terkait pengeboran. Yang kedua adalah pemeriksaan peralatan dan pemeliharaan. Jadi ini semua kita kalau misalnya dua item ini diperhatikan, itu akan bisa menurunkan resiko atau bisa menjadi tindakan preventif untuk tidak terjadinya blowout oil tadi. Yang keempat adalah desain mitigatif.
dari rekomendasi ini adalah kita untuk memungkinkan pencegahan kecelakaan yang serupa yang terjadi di masa depan dengan memperkuat hambatan fisik atau operasional defensif yang diperlukan untuk menghilangkan atau memitigasi bahaya. Jadi kita ada dua. Yang pertama adalah melakukan praktek pengeboran dan operasi sumur (DWOP) dan implementasi sistem manajemen atau UMS. Yang kedua adalah pengawasan dan jaminan kontraktor dan penyedia layanannya. Nah, di bawah ini merupakan analisa ilustrasi hambatan yang harus dilewati secara menyeluruh hingga terjadinya fire and spill atau faktor kritis, gitu kan. Jadi kita bisa lihat di sini. Sebelum adanya fire and spill, kita bisa melakukan tindakan mitigatifnya. Yang pertama kan di sini kan ada reservoir hidrokarbon tadi ya, yang disebut menjadi sumber bahaya. Kemudian di sini ada barrier pertama, yaitu kalau kita annulus semen, ada si annulus semennya ini, dan mechanical barrier ini sebagai critical factor, yaitu dia harus well integrity dan was not stable for fire. Jadi dia tuh nggak boleh terjadinya kegagalan itu nggak boleh di sini gitu. Kemudian setelah ini melewati ini terjadi, kemudian ada pressure integrity testing. Jadi harus ada testingnya. Dia ini juga merupakan critical factor nih di tiga ini, well monitoring dan well control response. Ini juga sangat penting ya, karena di sini hidrokarbonnya itu masuk ke di sini dan harus well control dan was loss. Kemudian masuk lagi ke tahapan yang ke-6, yaitu hidrokarbon surface confinement. Jadi hidrokarbon ignite on deep water horizon, kemudian fire and gas system, kemudian kalau ini semuanya sudah terlewati baru bisa terjadi explosion and fire, yaitu harusnya BOP emergency operation ini berfungsi gitu seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan. Baru kalau tahapan ini semua telah terjadi baru akan fire and spill. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada barrier-barrier yang harusnya ada dan harusnya berfungsi di setiap barriernya agar tidak terjadi fire and spill. Tapi ini menjadi desain mitigatif ya untuk agar di depannya itu bisa mengurangi resiko kegagalannya. Kemudian lanjutnya, untuk melakukan praktek pengeboran DWOP dan sistem manajemen operasi, jadi berikut ini kita coba sampaikan analisa desain yang harus dilakukan agar tercapainya goal mitigasi poin yang pertama tadi. Yaitu yang pertama, yaitu membuat prosedur dan praktek teknik rekayasa, yakni dengan memperbaharui dan mengklarifikasi prosedur saat ini untuk memastikan suatu set yang jelas dan komprehensif, pedoman penyemanan dan praktik teknik rekayasa atau ETP terkait sehingga tersedia sebagai standar yang terkontrol gitu. Kemudian ada yang kedua adalah kemampuan dan kompetensi. Yakni ini sangat penting banget ya karena untuk mengembangkan program pelatihan kontrol sumber laut dalam kontrol sumber laut dalam lanjutan yang melengkapi pelatihan industri dan peraturan saat ini. Jadi harus secara berkala nih ditingkatkan kemampuan dan kompetensi untuk personil-personilnya. Nah, hasil dari pelatihan ini akan menjadi pengembangan kemampuan respon yang lebih besar dan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi kontrol sumur yang unik pada pengeboran laut dalam, ya kan? Kemudian ada audit dan verifikasi, kemudian ada proses manajemen dan kinerja keselamatan. Nah, untuk dapat tercapainya pengawasan kontraktor dan penyedia layanan pada poin 2 sebagai desain mitigasinya, berikut analisa desain yang dilakukan agar tercapainya poin 2. Yang pertama adalah cementing service asuransi. Jadi dengan cara melakukan review langsung terhadap pelayanan penyedia jasa cementing, karena ini juga sangat krusial ya, seperti dengan memastikan kepatuhan terhadap penyedia layanan DP dan standar industri yang berlaku, dan memastikan kompetensi tenaga tekniknya juga dan pengawasnya juga terpenuhi karena sebenarnya ini semuanya karena ibaratnya kelalaian pekerjanya juga gitu. Yang selanjutnya adalah penjaminan jasa. Jadi seperti memastikan pengontrolan rig secara benar dan SOP telah diterapkan secara ketat. Yang ketiga adalah proses keselamatan rig. Jadi dengan melakukan tinjauan bahaya dan pengoperasian HAZOP, gas pada permukaan serta fluida saat pengeboran untuk semua rig pengeboran. Jadi ini harus ditekankan lagi untuk
proses keselamatan proses listriknya sendiri. Demikian, terima kasih banyak untuk Prof. Heri untuk kesempatannya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.